Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdianto Siregar, NIM 2121204 akan menyampaikan isi makalah saya yang akhlak kepada orang tua. Tetapi sebelum itu saya akan membaca latar belakangnya, yaitu sebagai berikut. Kita sebagai anak harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua sebagai muslim yang baik. Kita tentu tahu bahwa akhlak terhadap orang tua merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena orang tua adalah orang yang mengenalkan kita pada dunia dari kecil hingga dewasa. Dan setiap orang tua pun pasti mempunyai harapan terhadap anaknya agar kelak menjadi anak yang sukses, berbakti kepada orang tua, serta menjadi anak lebih baik dan soleh. Maka dari itu, jika kita memang seorang muslim yang baik, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tua, dan pantang untuk membangkang kepada orang tua. Namun di zaman dewasa ini, banyak dari kita seperti lupa terhadap kewajiban kita terhadap orang tua. Sebagai muslim yang baik, yaitu adalah kita harus memiliki akhlak yang sempurna terhadap orang tua. Makalah inilah mengandung poin-poin penting bagaimana menjadi seorang yang berbakti kepada orang tua. Maka selain sebagai upaya untuk mengerjakan tugas akhlak, saya berharap bahwa tugas makalah ini juga dapat dijadikan sebagai pengingat bagi setiap orang muslim bahwa membacanya akan pentingnya akhlak terhadap orang tua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu apa itu yang dinamakan berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu sebenarnya yang dinamakan berbakti kepada kedua orang tua. Bahas jadi tentang akhlak kepada orang tua. Pengertian akhlak kepada orang tua. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq. Al-khuluq yang mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah akhlak menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah sesuatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Sedangkan yang dimaksud kedua orang tua adalah bapak, ibu, baik itu dari keturunan nasab atau susuan, baik kedua orang muslim ataupun kafir, termasuk juga kedua orang tua adalah nenek dan kakek dari kedua belah pihak. Menurut Ad-Durjani, birrul walidain adalah menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Menurut Imam As-Syafi'i, birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Menurut Muhammad Abduh, birrul walidain adalah taat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua dalam kebaikan. Menurut Ibnu Qayyim, birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa disimpulkan bahwa akhlak kepada orang tua adalah menghormati dan menyayangi mereka, berdua dengan sopan santun, dan berbakti kepada keduanya dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya bahwa kita harus menghormati kedua orang tua. Hormatilah bapak dan ibumu.
Kewajiban berbakti kepada orang tua, albir, adalah kata yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan berbaik kepada keduanya, memenuhi hak-hak keduanya, dan mentaati keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak orang tua, menghormati orang tua, adalah suatu hal yang sangat penting, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Adapun akhlak anak terhadap orang tua adalah sebagai berikut: sayangilah, cintailah, hormatilah, patuhlah kepadanya, rendahkanlah dirimu, sopanlah kepadanya. Ketahuilah bahwa kita hidup bersama orang tua merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kalau orang tua meninggal, alangkah sedihnya hati kita karena tidak ada yang dipandang lagi. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan supaya kita jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kita berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu berbentak mereka dengan ucapan kepada mereka perkataan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Maka janganlah kau mengatakan kepada orang tua, dan janganlah membentaknya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Allahumma ighfir li junubi wali walidayya. B. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbaktilah kepada orang tua, birrul walidain. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal perbuatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. C. Contoh berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, ibuku mendatangiku sedangkan ia seorang wanita musyrik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah dengan mengatakan, ibuku mendatangiku dan dia menginginkan aku berbuat baik kepadanya. Apakah aku boleh menyambung persaudaraan dengan ibuku? Beliau bersabda, ya, sambunglah ibumu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari kutipan hadis di atas tentu kita dapat menyimpulkan bahwa ibu adalah seseorang yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang, dan tak ada seseorang pun yang memungkiri akan begitu.